Kembali lagi di Next Post bersama gua Ilham. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang udah cukup lama bergerak sebagai koreografer. Ugo udah kenal dia cukup lama. Karena kita pernah kerja bareng. Kita sambut aja Prima. Halo Prima, apa kabar? Halo, kabar baik. Kita udah lama nggak ketemu ya. Terakhir kita 2014 terakhir ketemu, terus ya biasa cuman ngobrol-ngobrol di sosial media doang, ya sekarang baru bisa ketemu lagi gitu. Gimana Pren kesibukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini alhamdulillah lagi sibuk banget ya. Okay. Walaupun lagi pandemi ya. Iya, lagi sibuk banget ya, aktif tetap iya, ya. soalnya lagi ada beberapa project juga sama stasiun TV, sama beberapa artis juga, jadi agak lumayan. Lagi padat ya? Lagi lumayan padat. Oke. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Indonesian Idol kayaknya ada beberapa season itu koreografernya diisi sama timnya Prima ya? Iya, betul. Dari tahun berapa itu? Dari season 9 sih, udah 3 season terakhir. Indonesian Idol sama Indonesian Idol Junior tuh yang season terakhir kemarin. Jadi udah 3 tahun kayaknya ya? 3 tahun atau 4 tahun. Masuk sama yang junior juga ya berarti? Yang junior juga. Oke, lumayan lama sih itu untuk ngisi, ibaratnya jadi vendor ya? Vendor untuk koreografer ya? Itu kayak emang cuma ngisi kayak yang closing-nya doang atau gimana? Enggak, jadi di situ aku sama ada partnerku satu, Cai, kita koreografer sama stage act coach untuk performance-nya gitu ya? Iya, untuk finalisnya. Dancernya dari tim aku juga, PAS gitu. Jadi kita ngajarin mereka untuk how to act di stage, terus kayak misalkan ngasih, kalau misalkan perlu ada koreografi atau kayak misalkan part ref, kamu harus jalan ke sini ya, kamu ini ke sini ya, itu kita yang atur juga. Nah, itu kan berarti memang semua performance mereka as long as ada dance, berarti dari tim yang ngatur ya? Iya. Oke. Mau ada dance atau enggak? Atau enggak pun tetap dari tim kalian yang ngatur ya? Iya, betul. Jadi ini sebenarnya nyebutnya pas dance atau PAS sih? PAS, tapi kan kadang-kadang kalau kita susah ya udah deh pas aja gitu. biar gampang ya nyebutnya ya. Oke. Nah, terus juga gue kayaknya terakhir tuh tahu lu abis bikin video klip bareng sama Marion Jola. Iya, betul. Itu yang baru kan ya? Yang baru buat lagu Aduh. Oke. Nah itu nanti kalian bisa tonton di YouTube-nya Marion Jola, ada lu jadi talent ya? Iya, jadi talent. Ada dia juga jadi talent. Terus ada Malik and Essential sama yang Lex sama Gamal ya waktu itu ya? Iya, itu yang pernah gue lihat sih. Dipa Barus. Oh, Dipa Barus juga pernah ya? Dipa Barus juga pernah, sama apa lagi? Kelompok penerbang roket. Oh, ya keren-keren loh. jadi talent di video klip yang keren-keren loh sebenarnya. Apalagi ya? Itu emang lu karena kenal mereka atau mereka yang nyari lo? Ada beberapa yang mereka nyari, ada beberapa yang emang kenal juga, kayak misalkan Marion Jola gitu kan, karena itu awalnya dari idol. Terus ternyata kita di luar begitu selesai idol, kita coba kerja bareng, ternyata cocok, akhirnya jalan terus sampai sekarang gitu kan. Terus kalau kelompok penerbang roket waktu itu mereka yang cari, karena waktu itu aku sama sekali nggak ada kenal sama, nggak ada relasi juga. Cuman kalau nggak salah waktu itu manajernya atau manajernya yang lama, kalau nggak salah itu aku kenal kan, terus dia rekomenin gitu, sampai akhirnya ya udah sekarang kerja barengnya terus-terusannya malah sama direkturnya gitu beberapa kali. Kayak Malik gitu-gitu juga satu direktur yang sama. Jadi emang dari satu relasi ya dapat job yang lain juga. Iya. Ingat, bangun relasi itu penting. Apalagi kalau kayak butuh kerjaan gitu kan. Karena nggak bisa bohong, relasi itu ya, kita bukan ngomongin orang dalam, ini relasi kalau kita memang belum kenal sama siapapun. Kalau kita udah kenal luas, ada aja jalan rezekinya gitu betul. Ya kan. Nah, terus terakhir juga sempat lihat lu pernah syuting kan ya buat film Monkey Man. Iya, betul. Nah, itu film Netflix atau gimana? Sebenarnya itu film, itu direkturnya kan Dev Patel. Itu film Hollywood, Bollywood gitu. Cuman itu tuh harusnya dia syutingnya tahun 2019 di Mumbai, tapi karena pandemi dan segala macam akhirnya dipindahin lah ke Batam, karena di Batam itu ada salah satu studio terbesar di Asia yang biasa buat dipakai syuting, kayak versi Hollywoodnya gitu, tapi Asia gitu.
Itu bagus banget sih tempatnya. Akhirnya mereka pindah syuting ke situ karena memang kita juga selama syuting karena lagi pandemi itu benar-benar kayak hidupnya kayak di dalam bubble, kita nggak boleh kemana-mana. Oh nggak boleh keluar? Nggak boleh. Supermarket pun nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Terus kalau mau jajan gimana? Kita online. Okay. Jadi nanti mereka taruh di lobby gitu kan. Gitu. Karena untuk ngejaga lingkungan juga kan, kalau tiba-tiba ada yang sakit atau apa malah jadi nggak bisa lanjut gitu. Jadi benar-benar ini sih. Tertutup lah ya? Tertutup. Oke. Itu berapa orang yang syuting dari timnya Fast Dance? Dari tim aku ada 5 orang. Oke. Sebenarnya waktu itu dancernya ada 6, tapi dari aku 5 orang, yang satu lagi dia casting dari tim casting karena harusnya ada satu dancer, tapi karena satu dan lain hal dia nggak bisa ikut, akhirnya digantiin gitu. Jadi kita berlima sih. Oke. Itu semua kalian jadi talent atau koreografer atau gimana? Aku talent dan juga koreografer. Yang 4 orang sisanya itu as a talent. Sama ada satu asisten koreograferku, Dewi. Jadi kita di sana bikin ada satu part di film itu yang tapi yang nari bukan kita, yang nari itu pemainnya. Pemain. Jadi iya, aku ngajarin di situ ada di India, kalau di Bollywood scene dia udah kayak legendnya juga, terkenal banget, namanya Vipin Sharma. Jadi dia aku ngajarin dia dan ada beberapa talent sporting talent yang lain juga untuk ada satu part gitu mereka harus nari sebelum mereka lakuin action gitu. Oh jadi genrenya itu action gitu? Iya, action thriller gitu. Oke. Ada berarti berdarah-darah nih. Iya banget. Banyak ya? Banget. Itu syutingnya juga kayak karena nggak pernah syuting film action, jadi kayak lumayan seru banget. Iya, karena kan kita jadi di situ dancer itu menyangkut as a dancer sama di situ ada part kayak female escort gitu kan. Jadi kayak kita di situ kayak kita cuman buat jadi background gitu apa segala macam. Tapi itu seru bangetnya karena ya tiba-tiba kayak kita lagi duduk terus nanti abis gitu. ini ada suara tembakan ya gitu kan, kalian harus lari, terus kita kayak kita kan nggak expect, ternyata gede banget sampai kan masih gemeter gitu, kayak seru tapi banget. Kalau yang kayak tembakan gitu, gue nggak tahu sama sekali apakah itu beneran kayak ada cuman kayak suara doang atau memang itu pistol ditembakin? Ada suara sih, tak cuman ya suara terus kayak, tapi ada saat juga kayak misalkan mereka nanti akan ada bom itu misalkan ke tembok gitu, terus itu mereka ngeluarin emang percikan dari tembok gitu, jadi kayak lumayan ini, terus nanti chandeliernya nanti akan goyang dan itu beneran goyang lumayan kenceng gitu, jadi kayak beneran iya. Jadi beneran berasa feel actionnya ya, jadi iya. Wah. Jadi takutnya takut beneran gitu. Seru sih. Oke. Tapi bukannya dulu pernah ini ya ikut The Raid juga kan? Iya, The Raid juga 2014 gitu kalau nggak salah, 2014. Ya tapi itu scene lo emang nggak ada actionnya kan? Nggak ada. Sekedar nari doang kan? Cuma nari, itu cuman satu scene doang juga. Iya, satu gitu. scene sebelum ada partnya si siapa namanya? Lupa gue. Iko Uwais sama Mad Dog. Oh iya. Pas dia berantem di situ ya. Iya. Oke, menarik sih. Maksudnya mulai dari nari sampai akhirnya dapat job untuk syuting film action thriller. Lumayan excited loh pengalamannya lo gitu. Nah terus nih gue ada mau nanya lagi nih. Kan kayak gue pernah lihat juga lo pernah ngisi berapa kali kayak live konsernya Marion Jola, terus Rosa. Nah itu gimana maksudnya? How do you get the job gitu loh? Iya, sebenarnya itu juga sama kayak misalkan aku ngisi, kan kita lagi kerja sama stasiun TV misalkan buat event award apa atau event apa gitu kan, kita kadang-kadang artis ini ada dancernya, dan kita kan harus ngedirect artisnya juga dan segala macam. Nah kalau sama Rosa tuh kebetulan emang beberapa kali kita untuk TV selalu nari buat Rosa, sampai akhirnya dia minta aku sama Chai untuk aku mau dong latihan sama kalian rutin gitu, terus kita kesebut rumahnya latihan rutin, ya udah akhirnya kita latihan terus untuk beberapa kali perform, karena kemarin tuh sempat lagunya dia kan yang pas Tegar 2.0 itu lumayan kayak rebranding gitu kan, kayak lebih milenial gitu. Jadi kayak pengen ngasih
sesuatu yang fresh, anak muda dan segala macam. Akhirnya kita kasih dance dan segala macam gitu, dan ternyata seru juga gitu. Akhirnya ya itu dari situ sih, karena kita pernah beberapa kali kerja bareng sampai akhirnya mulai dari stasiun TV ya sampai akhirnya jadi kayak independen lah ya sama Rosa doang. Iya betul. Gitu. Selain nama Rosa, Marian Jola siapa lagi? Kemarin sempat sama Dipa Barus. Itu live concert juga? Iya, jalan beberapa tahun 2000 sebelum pandemi, kayaknya 2019 ya. 2019 apa 18 itu sempat kita setahun jalan emang untuk semua konsernya Dipa Barus. Kan lagi bikin konsep yang memang ada dancer, terus ada choir, ada brass section gitu. Jadi lumayan masif gitu. Kita jalan hampir setahun. Terus habis itu video klipnya Dipa. Habis itu pandemi, jadi online ya, virtual ya sekarang ya. Iya. Tapi pernah kayak road tour gitu nggak sih, kayak keliling Indonesia atau Sumatera atau Jawa gitu? Kemarin waktu sama Rosa yang konser Tegar 2.0 itu juga tour 4 kota. Yang sama Dipa itu kita sempat tour tapi ke Bandung aja sih. Kalau yang lainnya sempet, tapi itu kayak bukan yang tour satu event kita pindah-pindah gitu, beda-beda gitu paling. Lebih ke masih Jakarta aja ya, kayak ngisi tempat buat ada undangan gitu. Iya, ada undangan. Kadang-kadang ke luar kota juga, tapi bukan yang satu acara terus kita keliling gitu nggak sih? Itu paling kayaknya baru Rosa. Berarti maksudnya belum sampai yang kayak keliling Indonesia atau gimana, belum ya? Enggak, kalau PAS-nya enggak. Kalau aku pribadi sempat. Soalnya aku kan awalnya aku kan punya PAS ini dari tahun 2000, udah 6 tahun berarti 2016. 2016. Sebelum itu aku udah nari udah lumayan cukup lama. Awalnya kan dari Bandung. 2010 aku pindah ke Jakarta karena waktu itu dapat part di drama musikalnya Joko Anwar yang mengharuskan untuk akhirnya yaudah deh pindah Jakarta aja karena latihannya 6 bulan. Gitu. Jadi akhirnya ya udah pindah Jakarta. Nah, sebelum itu udah freelance nari-nari juga kan dari pas di Bandung segala macam. Sempet tour Jawa itu buat acara Proliga waktu itu. Volley. Volley. Itu berapa tahun gitu. Sempet kita kayak road trip naik bis terus muter-muter. Tapi gitu. sebelum lu berkecimpung sebagai dancer ini, apakah lu memang dari awal tuh emang pengen ini jadiin sebuah karir lu, atau emang lu sebenarnya sebelumnya pernah kerja selain ini? Enggak sih, sebenarnya jadi awalnya gue nari itu, gue pertama kali nari dibayar profesional gitu buat TV itu waktu itu kelas 3 SMP. Oh, udah dari SMP, udah lama. Udah lama dari SMP udah bisa Bandung sendiri. Luar biasa loh. 3 SMP. Jadi awalnya tuh gara-gara jadi ada temen kecil gitu. Ketika dia bilang, oh gue akan jadi dancer, lo tuh pasti nggak bisa gitu. Oh, dipancing. Iya, nah gue tuh orangnya yang kalau orang bilang nggak bisa, oh gue harus lakuin. Oke. Sampai tiba-tiba jadi sahabatnya nyokap tuh dia professional dancer gitu kan, di Bandung ada Yuk Kita Nari namanya. Dia lagi kurang dancer terus nawarin, sedangkan pada saat itu gue cuman ikut ekstrakurikuler di sekolah. I see. Jadi emang nggak pernah ikut sekolah gitu itu nggak pernah, jadi otodidak. Akhirnya pas ditawarin nyokap kan kayak ya udah coba aja gitu kan, kamu juga suka nari gini. Akhirnya dicoba, malah keterusan pada akhirnya gitu. Jadi enak juga ya, iya, udah bisa jadi kelas 3 SMP udah bisa ngasilin duit sendiri terus jadi passion sekarang kan. Iya betul. Gitu. Passion yang jadi karir itu emang udah nggak bisa dibohongin, itu kerjaan paling enak sih sebenarnya. Karena sekalian bisa ngerjain hobi, passion kita juga bisa dapat duit juga. Iya betul. Gitu. Nah terus kan gue juga pernah lihat lu ada bisnis sendiri nih namanya Dress to Kill ya. Iya. Dress to Kill Garage ya. Iya betul. Nah, itu memang lu ngambil produknya dari luar atau memang lu produksi sendiri kayak gitu? Ngambil produknya dari luar, tapi baru tahun ini akhirnya aku ngeluarin bikin sendiri gitu. Desain sendiri, produksi sendiri gitu. Tapi sebenarnya bukan baru tahun ini, bahkan baru bulan kemarin baru akan dipublishnya bulan ini gitu. Kayak mungkin kayak soalnya kan kayaknya udah waktunya
coba ini sendiri deh gitu. Tapi aku di sini ada partner juga, partnerku yang di timku juga namanya Dewi. Jadi kita ini bareng gitu. Bareng ya. Jadi nggak, maksudnya ini passion di nari nggak lepas, tapi di samping itu ada bisnis juga yang kebetulan ada sangkut pautnya juga sama dance kan, karena fashion menyangkut dong sama budaya sebagai orang penari gitu. Nah kita balik lagi ke Indonesian Idol nih. Kalian kan latihan, terus itu live-nya setelah kalian latihan atau itu taping dulu semuanya? Gimana? Semuanya live sih. Semuanya live. Jadi latihannya itu kalau untuk stage act sama koreografi itu sebenarnya sangat singkat, H-1 doang buat semua peserta. Jadi aku juga lumayan amazed banget, mereka tuh lumayan maksudnya gini, kita H-1 tuh kita dikasih waktu latihan, habis itu langsung GR di stage gitu kan. Jadi kayak waktunya tuh singkat banget untuk mereka ngafalin koreo dan segala macam gitu. Tapi ya untungnya sih selama ini aku ngajar mereka nggak pernah ada kesusahan juga gitu. Maksudnya mereka lumayan kooperatif dan juga gue mau karena kan emang buat mereka juga ya. Kalau mereka bagus kan buat mereka juga gitu. Tapi itu mereka tuh harus punya basic dance dulu nggak sih kalau kayak gitu atau enggak? Enggak juga sih, banyak yang nggak punya basic dance sama sekali gitu. Kan ya? Iya. Cuman biasanya sebelum latihan tuh kita suka ngasih latihan fisik, lari, sit up, push up segala macam. Abis itu kita kasih basic dance doang, cuman kayak misalkan slide atau bounce atau apa untuk mereka biar agak lebih luas juga kan gitu. Enggak, udah cuman itu aja. Abis itu langsung kita masuk ke materi karena emang waktunya juga sedikit banget. Nah itu latihannya berarti langsung di studio Idol itu juga? Iya, ada studio untuk latihan koreografi di sana. Jadi sebelum kita ke stage kita latihan di ruangan gitu. Nah itu suka dukanya kalau ngelatih kayak gitu apaan sih? Kalau ngelatih kayak gitu sukanya seru ya. Maksudnya kalau sukanya itu lumayan. Jadi aku ngerasa kayak itu tuh salah satu yang bikin kreativitas aku kayak terus berkembang gitu. Itu karena kan kita kayak misalkan tiba-tiba materi baru, terus tiba-tiba ada properti, ada ini, ada itu, gimana caranya ya biar kelihatan bagus gitu. Dan banyak belajar banget gitu selama ini. Jadi kayak misalkan ternyata ini lebih bagus dilihat kayak misalkan dari sisi kamera atau lighting atau apa gitu. Karena kan kalau menurut aku performance itu bukan cuman antara penyanyi sama dancer misalkan, tapi semua yang ada di stage kan gitu. Kayak misalkan multimedia, lighting itu semua bagian dari performance gitu. Menurut gue gitu. Terus dukanya itu ya kadang-kadang karena waktunya sedikit, jadi sometimes tuh gue tuh ngerasa kayak ini tuh sebenarnya bisa lebih maksimal. Misalkan kayak misalkan ada yang kurang atau apa gitu, sebenarnya bisa lebih maksimal. Tapi kadang-kadang pada saat latihan pun kayak misalkan kita latihan terus kayak, Kak yang ini bisa aku pinjem dulu nggak sih? Soalnya kita mau ada interview, ini. Jadi kan kayak ini tuh udah sempit banget gitu. Iya. Kayaknya itu aja sih, nggak yang lainnya. Paling bedanya kalau ada yang keluar juga ikutan nangis kali ya. Iya, sometimes kayak kenapa dia sih gitu. Sedih juga kan karena ibaratnya kita lagi dukung dia terus tiba-tiba malah dia yang keluar kan sedih ya gitu kan. Wah, itu. Iya benar-benar. Ya itu maksudnya jadi kebawa emosi di stage yang sama juga kan soalnya kan. Nah, terus kira-kira project ke depannya apa Li yang lagi lo kerjain? Apakah ada film juga atau mungkin video klip juga atau apa? So far sih sejauh ini cuman lagi beresin Idol karena tinggal sebentar lagi. Terus ada virtual konser juga, salah satu penyanyi dangdut gitu. Abis lebaran sih itu, sama ada coaching lagi untuk stage act sama koreografi untuk acara talent show baru gitu di TV. Nah dari semua yang udah pernah lu jalanin, yang paling sulit prosesnya dari awal, entah itu koreografernya atau ketika udah syutingnya, tappingnya, yang paling susah menurut lo di mana? Yang paling susah? Kalau gue pribadi di luar PAS, waktu pertama kali gue ikut unwrap musikalnya Joko Anwar. Karena itu
koreografernya waktu itu Eko Supriyanto. Eko Supriyanto itu adalah salah satu alasan kenapa gue ikut audisi. On-Road itu pada saat itu ya, karena kan pertama Joko Anwar gitu kan. Iya, supaya nggak kenal. Terus satu lagi Eko Supriyanto, dia adalah penari internasional juga Indonesia, dia pernah nari sama Madonna gitu-gitu kan. Jadi kayaknya gue pengen belajar gitu. Dan waktu itu pas saat audisi, ternyata yang audisi tuh ramai banget, sampai ribuan. Jadi pas begitu. Ribuan dari seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oh, banyak ya? Banyak banget. Sampai akhirnya tiba-tiba gue 3 kali audisi kan. Tiba-tiba dikasih tahu gue masuk, sedangkan gue tuh sebenarnya udah agak hopeless karena itu penari bagus semua yang ada di situ itu gitu. Tradisional atau kontemporer semua? Kontemporer, lebih mix juga sih, tapi lebih ya banyak kontemporer. Tapi begitu masuk ternyata latihannya kayak latihan militer. Serius? Serius, jadi kayak ngapain aja? Jadi latihannya tuh kan kita latihan 6 bulan ya kalau nggak salah. Jadi pertama pokoknya latihan itu dari jam 9 pagi sampai jam hampir 11 malam. Hampir setiap hari. Waktu itu kalau nggak salah liburnya tuh kayak cuman 1 atau 2 hari gitu. Pas udah mulai mendekati ini ya, padat banget. Jadi kita tuh latihan itu selalu ada latihan fisik dari jam 9 sampai makan siang. Latihan fisiknya tuh kadang-kadang kalau nggak yoga, latihan fisik misalnya kita loncat kodok gitu, atau apa gitu yang ngegelinding gitu-gitu. Ada ngegelinding, itu literally ngegelinding. Terus kan jadi kita latihannya di rumah. Jadi mereka sewa rumah di Kemang, itu gede banget. Jadi misalkan terus kita pernah kayak ngegelinding gitu kan. Itu benar-benar ngegelinding karena gue kadang-kadang suka curang kan. Jadi kayak pelan-pelan biar nggak pusing. Karena kan abis itu pada jackpot ya. Kan ngegelinding terus-terusan berapa panjang gitu. Ya gue suka ini, tapi kalau gue curang itu cuman ngegelinding dikit tuh langsung ditendang gitu kan. Ayo lebih cepet gitu. Gitu. Parah banget. Terus tapi seru. Terus sebulan pertama itu abis audisi terakhir tuh gue nggak bisa jalan. Karena betisnya bengkak. Buset. Karena over itu kan, practice. Itu nggak bisa gerak gitu kan. Tapi sedangkan masih harus ada show lagi gitu-gitu. Terus kayak ya udahlah, sebulan pertama gue tuh sempat mikir kayak ya apa gue nyerah aja ya gitu. Karena iya, karena berat banget gitu, kayak setiap datang tuh udah kayak gitu. Udah berasa capek dulu, kamu udah capek dulu. Tapi kayak terus mikir orang-orang pada audisi ini susah payah, gue istilahnya lucky banget ada di sini gitu, masa gue lepasin sih gitu. Akhirnya yaudah deh, cobain lanjutin gitu. Itu lumayan latihan yang berat dan nggak biasa buat aku. Cuman itu bagus banget sih sebenarnya, karena abis itu kayak semuanya jadi ternyata emang prosesnya harus kayak gini, karena biar kita kedepannya kayak jadi lebih gampang gitu loh, kayak untuk koreografinya dan segala macam. Dan kita pun pernah ada 1 kali latihan, jadi mesti latihan tango waktu itu, nari couple. Kita latihan di kolam renang, speednya harus sama kayak di darat. Mana bisa? Itu berat banget. Itu berat banget. Pakai baju biasa lagi? Enggak, pakai baju berenang. Terus kayak misalkan terus kan diangkat lifting gitu kan, di ini salah dorong langsung ceburin gitu. Pokoknya tapi seru banget. Itu salah satu yang nggak mungkin bisa gue lupain sih, itu kayak gokil sih itu. Biasanya kan kalau latihan fisik jadi paling lari ya kan, terus kayak ya yang enteng-enteng lah, kayak lari, terus mungkin kayak warming up gitu kan. Ini sampai latihan semi militer ya? Kayak bener-bener latihan militer, parah banget. Bahkan ada yang agak badannya agak gemuk gitu, itu latihan harus pakai jaket sauna selama latihan. Biar nyukupin berat badan yang ideal? Iya. Jadi kok bisa keterima dia kalau misalnya memang secara fisik? Karena memang sebenarnya nggak yang gemuk gitu, cuman agak ini, karena memang skillnya bagus gitu kan, jadi ya menurut aku dia juga memang wajar ada di sana gitu ya, kompeten ada di sana gitu. Cuman memang ya pada saat itu aja aku yang menurut salah satu yang di situ kurus masih dibilang gemuk juga sama dia gitu. Jadi dia kayak ini emang dia rese aja atau emang gue kurang ini ya gitu. Emang ada batasan harus berat badan berapa, tinggi nggak berapa? Ada sih sebenarnya. Cuman harus yang good looking di kamera ya?
Sebenarnya menurut aku juga enggak sih. Juga. Oh, oke. Kalau untuk maksudnya untuk jadi dancer apa pas pada saat itu? Pada saat itu enggak sih. Semuanya benar-benar beragam. Oh, oke. Cuman memang ketika dibutuhkan itu lagi over aja size-nya gitu kan. Iya. Tapi menurut aku yang ada di situ pada saat itu setiap orang tuh kayak punya karakter yang beda-beda gitu loh. Jadi mungkin itu yang dicari, karakter tiap orang mungkin. Karena emang semuanya unik gitu loh. Ya menarik sih. Dari 4.000 orang, dari ribuan orang itu yang kepilih berapa? Dancer itu ada berapa ya? Aku lupa deh. 20-an mungkin kan, tapi ada beberapa yang memang dancernya dari Mas Eko itu dari Solo. Ada beberapa yang biasa nari sama dia, asisten juga. Sisanya tuh dari Jakarta, mungkin ada sekitar 20 atau 30 kayaknya. Aku juga agak lupa sih. Pemain sih ada banyak banget, cashnya ada banyak banget gitu. Oke. Ya sayang banget ya dari ribuan yang kesaring cuma sedikit kan. Ya lucky lu bisa dapet di peran itu gitu loh. Terakhir kita juga waktu kita drama musikal kayaknya nggak berat-berat banget ya? Nggak juga, kalau pada saat itu kan soalnya gue pas di yang drama musikal Siti Nurbaya kan as a cast kan. Ya lo as a cast, tapi ya lu nggak banyak Korea kan? Iya nggak banyak, cuman benar-benar sedikit. Tapi itu juga lumayan agak stres karena kan sebenarnya gue basicnya bukan penari tradisional ya, bukan penari tradisional. Iya, jadi gue begitu dapet kayak, gue mesti latihan ekstra nih. Gitu. Iya, jadi lo ini lawan mainnya sama Andi Rif ya gitu ya? Andi Rif ya, sama Teneta ya? Teneta. Sama Teneta, iya sama Teneta waktu itu. Candil waktu itu siapa Candil. Ya? Terus kita ada Teh Dewi juga, sama Ari Wahab ya? Ari Wahab sama Iman Jirox. Iya, Iman Jirox. Oh, gila, 2014 kita terakhir kerja bareng ya. Tapi itu lumayan menarik juga sih, karena kita sampai 2 bulan ya kita latihan ya. Iya 2 bulan. 2 bulan kita latihan. Kayak gue 2 bulan kayaknya kalau dancer lebih lama deh itu, karena pada iya, gue ketika masuk di situ 2 bulan. Oke, ya, tapi yang tim yang lainnya memang udah lebih dulu sih. Iya, udah lebih dulu kan. Yang awal udah lebih duluan gitu. Iya. Karena gue juga pas gue audisi, mereka udah proses latihan. Iya. Kita di GBK waktu itu ya? Iya, masih belum dirombak jadi yang sebagus sekarang waktu itu, masih ada tempat latihan buat nari waktu itu. Iya. Luar biasa. Tapi film ada lagi nggak selain yang Monkey Man ini yang kira-kira akan rilis mungkin, atau misalnya ada yang mau proses syuting lagi? Belum sih, belum ada apa-apa. Biasanya kayak gitu tuh suka dadakan semuanya, tiba-tiba gitu. Ya, kayak sebenarnya yang Monkey Man ini aku udah proses waktu itu dari bulan September kayaknya atau Agustus gitu. 2019. 2020. 2020 kan kemarin. Udah kirim video casting ini itu. Terus tiba-tiba nggak ada kabar, terus tiba-tiba dikabarin kita akan berangkat bla 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 gitu. Oke, tanggal berapa ya? Karena aku mesti iniin jadwal kan gitu. Nanti dikabarin, kayaknya syuting antara bulan waktu itu Oktober kalau nggak salah apa November gitu ini, sampai aku tuh kayak ini tuh jadi nggak sih? Karena kayak belum ada kabar juga. Nggak ada kabar-kabar, terus tiba-tiba di bulan Desember, Prima kita jadi ya bla 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 bla. Tanggal berapa? Ya kayaknya antara tanggal segini sama segini. Bisa nggak Kak kabarinnya kayak seminggu sebelum gitu. Iya. Ini tuh mereka ngabarin kan gini, kayaknya lu berangkat tanggal 24 gitu. Oh ya, tapi kayaknya kan. Kayaknya belum jelas. Masih kerja nih kita, orang masih kayaknya lah, dari kemarin juga kayaknya mundur-mundur mulu gitu. Sampai tiba-tiba tanggal 23, tanggal 22. Prima, besok PCR ya, lusa berangkat. Cepet banget, dadakan banget ya, kayak cuman itu kan 2 hari ya? 2 hari dong break langsung disuruh berangkat ya? Kita bawa apaan aja nih? Nggak tahu. Gokil. Tapi achievement si PYS ini yang tertinggi yang pernah lu dapetin apa? Menurut gue sih semuanya juga lumayan semuanya juga oke gitu, kayak aku ngerasa kayak kita tuh blessed banget karena beberapa event gede dan beberapa yang lumayan kita handle artis sama segala macam. Cuman kalau untuk tahun ini menurut aku yang paling achievement terbesar aku ya ini film yang Monkey Man ini. Iya. Oke. Nah, gue nggak tahu sih kalau misalnya seorang dancer itu apakah secara pekerjaan lu hired by contract atau memang
freelance aja gitu hitungannya? Ada yang by contract, ada yang freelance. Kalau sama klien, ya ada beberapa yang kontrak, ada yang emang freelance gitu. Kalau misalkan aku, dancerku, kita ada tim inti, tapi aku akan selalu butuh freelance gitu. Karena tim intiku tuh cuma 15 orang, dan 15 orang tuh cewek cowok, jadi 8 cewek, 7 cowok. Kalau nggak salah, atau kebalikannya. Tapi sisanya freelance. Sisanya freelance gitu. Kalau freelance gitu maksudnya dia dari segi fee, misalnya dari segi fee-nya apakah sama rata atau lu ngeliat dari kualitas dia narik? Semuanya sama. Rata. Karena semuanya capeknya sama. Oke. Prosesnya sama, nggak ini. Dari awalnya udah sama gitu kan. Jadi kalau nggak fair rasanya kalau nggak bagi rata ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau join PIS, gimana caranya? Apakah harus ada skill ini itu atau ada requirement penting nggak sih kalau pengen join gitu misalnya? Sebenarnya kita sih untuk saat ini lagi nggak open recruitment. Tapi kalau misalkan ada yang mau ikut latihan atau gabung gitu, kita kadang-kadang suka buka open class. Jadi itu bisa siapa aja mau ikut latihan sama kita dan segala macam. Jadi biar bisa belajar bareng, terus kenalan dan segala macam. Pada akhirnya itu kayak jadi seleksi alam. Kalau emang lo bisa nari, mungkin one day gue pasti akan ngubungin lo gitu. Kalau lo memang cocok dan kompeten dengan apa yang gue butuhkan, lo akan dipanggil gitu. Iya, pasti gitu. Jadi ada open class setiap? Open class-nya sebenarnya sekarang sih lagi nggak rutin, tapi biasanya kita sebulan sekali aku akan blast gitu kapan-kapannya. Karena kayak semuanya lagi pada sibuk. Kalau kemarin sempat waktu pas pandemi kita bikin online class rutin. Gitu. For public? Iya, for public. Gitu. Nah itu latihannya gimana kalau kayak gitu? Zoom. Bukannya susah ya? Kayak lo gerakannya one two three-nya? Agak susah sih gitu. Cuman ya karena nggak ada solusi lain ya. Iya sih. Dan kan biasanya juga pakai Zoom juga suka delay kan biasanya. Iya. Itu yang paling ini sih. Challenging lah ya kalau pergi kayak gitu. Terus selama lu proses syuting nih sama Marian Jola atau sama Rosa, sama Malik and Essential, syuting yang paling menarik dari semua yang udah pernah lu jalanin apa? Mungkin sama Dipa Barus atau sama Malik atau sama Marian Jola mungkin? Atau yang lain-lain? Yang paling interesting lah, yang paling ada berkesannya gitu. Susah ya, semuanya berkesan soalnya karena beda-beda gitu kan. Iya, beda-beda. Jadi kayak yang lumayan yang seru sih Marian Jola lumayan seru karena yang kemarin video klip Aduh itu kan itu kayak jatuhnya jadi kayak semi musikal gitu kan. Jadi menceritakan jadi kita kayak misalkan lagi milih baju tapi kita pakai koreografi kayak gitu-gitu kan. Itu seru gitu. Terus kalau yang lainnya kemarin kalau yang Dipa Barus itu kita karena waktu itu temanya apa ya, itu kan buat video klip Down, dia lebih kayak virtual gitu kan ceritanya, menceritakan ininya. Jadi kita syutingnya pakai green screen, cuman bener-bener pakai green screen doang dan itu cepet banget syutingnya, sangat cepet banget. Secepat apa nih? 1 hari atau setengah hari udah kelar gitu? Hitungan jam lagi jangan-jangan? Hitungan jam. Oh iya serius? Itu kayak kita proses syutingnya tuh kayak cuman 2 atau 3. Itu 1 kali ini kita kayak cuman ngambil 1 kali take doang gitu kayak oke, gitu. Kita pakai oke aja udah gitu. 1 atau 2 kali deh kayaknya maksimal. Itu kayak udah. Udah kelar enggak tahu kelar aja gitu. Cepet banget gitu kan. Gitu jadi kayak ya semuanya ini sih. Sama Malik juga itu cepet banget. Cepet banget. Hitungan jam juga? Hitungan jam juga. Nah, itu kan lebih ke kayak retro gitu kan ya kalau nggak salah yang vintage gitu kan, karena direkturnya waktu itu Anton Ismail. Dia kan sangat bagus sekali ya bikin ininya. Iya, dan juga cepet banget gitu. Jadi kayak itu juga. Gue pikir kayak syuting video klip itu harus kayak buat 1 hari atau gimana, nggak tahu ada yang cepet juga. Ada. Sekarang tuh udah lumayan banyak banget yang prosesnya cepet. Ada juga sih yang lama gitu, sebenarnya tergantung konsepnya. Berapa banyak partnya juga sih gitu. Menarik sih. Jadi ini salah satu bukti nyata ketika lo punya passion di suatu bidang
bisa jadi karir yang bagus juga, dan maksudnya bisa nolong teman-teman juga kalau misalnya kayak perlu freelance tadi kan, kayak tadi kan, bisa nyari dari luar gitu. Jadi kalau misalnya lain kali kalau misalnya teman-teman punya suatu passion yang memang mau diseriusin, jalanin dulu. Ya kalau udah jalannya pasti ada aja rezekinya, betul? Iya, gak? betul. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya pengen join sama PAS, nanti pantengin terus di Instagramnya ya. Iya. Instagramnya PAS sama Instagramnya Prima, mungkin nanti dia akan di-share juga kalau misalnya ada kelas dan segitu ya. Iya, betul. Sekarang lagi nggak rutin tapi ya sayangnya. Lagi nggak rutin karena kita lagi ada beberapa lagi kesibukan banyak juga sih, tapi diusahakan untuk selalu ada gitu. Jadi teman-teman bisa belajar nari, baik itu pemula, boleh ya? Boleh. Siapapun. Open cowok untuk cewek siapa? boleh ya? Boleh. Karena... Tua muda juga boleh. Oke, menarik. Prim, thank you so much sudah mampir di Next Pods. Semoga kita bisa ada project bareng lagi. Iya, amin. Mungkin kedepannya kita akan undang lagi lah untuk ya mungkin ngobrolin soal hal yang lain lagi. Iya, gitu. thank you. Oke, thank you Prim ya. Thank you. Sip. Teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai Next Pods, dan kita akan undang tamu-tamu yang menarik selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.